ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. Fa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Kalau kamu itu beri jabatan tersebut dan kamu minta, maka kamu akan dilepas. Untuk itu maksudnya Allah katakan Allah tidak membantu. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di podcast Al-Ukhwah, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini kita punya tamu yang spesial banget ya teman-teman, yang sangat dekat dengan kehidupan santri di pondok. Beliau adalah Ustadz yang setiap hari berhadapan langsung dengan dinamika para santri, mulai dari kedisiplinannya, pembinaan karakter, sampai kegiatan kesehari-harian para santri. Langsung aja kita sambut Ustadz Fajarudin Hafizullah Ta'ala selaku bagian kesantren di Pondok Pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gimana nih Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Ustadz. Di tengah banyak yang sakit ya, musim Ya. hujan. Alhamdulillah Ustadz. Oh iya Ustadz, terima kasih juga Ustadz udah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini. Oh iya teman-teman, dan setelah ini kita bakal ngobrol tentang kehidupan para santri bersama Ustadz Fajarudin dari sudut pandang seorang mas'ul kesantrian, mulai dari cerita lucu mungkin, cerita unik, tantangan, sampai nilai-nilai beliau yang tanamkan untuk para santri. Mungkin baik yang belum tahu di antara teman-teman, sebenarnya apa sih tugas pesantren di pondok itu? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Oh iya Ustadz, boleh ceritakan sedikit nggak Ustadz? Ustadz itu mulai kapan bertugas di bagian kesantrian? Ya. Saya mulai di kesantrian itu seingat saya lah ya. Atau belum di sini. Itu tahun 2016 mungkin ya. Atau 15. Itu Ustadz udah jadi masuk Ustadz? Belum. Oh, belum. Saya masuk di sini 2014. Berarti kan masih pegawai junior di sini. Nah, mungkin loh jadi masuk. Iya. Waktu itu saya membantu di kesantrian bagian ketertiban. Oh, berarti tipsan? Jadi tipsan. Oh, ya. iya. Itu setahun ya kurang lebih ya. Kemudian saya izin untuk resign, fokus ngajar. Tetap di sini, cuman sudah tidak bantu di kesantrian. Kemudian tahun 2018, saya ingat saya itu diminta lagi untuk gabung di kesantrian. Waktu itu menjadi pembina uswah sampai sekarang. Di tahun 2021 itu saya diminta untuk menjadi ketua. Jadi masuk. Jadi Masya Allah. ya sebetulnya ya. Masih banyak yang lain yang lebih baik, yang insya Allah lebih mumpuni sebenarnya. Tapi ya waktu itu gimana istilahnya, karena yang menemui langsung kan Ustadz Aris ya. Nah, sebagai mudir pesantren ya, kemudian waktu itu saya sebetulnya awalnya juga menolak ke beliau, kemudian dikasih masukan sama setia-setia yang lain, termasuk Ustadz Agus sebagai kepala madrasah MA ya. Waktu saya suka ngajar di MA, sampai saat ini juga ngajar di MA. Beliau ngasih masukan ya, bismillah untuk maju Jadi masuk. si malakama. Apa itu? Mau kata dia si malakama mau menolak ya bisa dianggap salah, tapi kalau menerima pun ya ini tugas yang berat. Iya. Berarti Bismillah. Berarti amanah yang berat banget ya. Ustadz kok bisa jadi, tadi kan Ustadz mengatakan Ustadz 2016 ya di sini ya? 2014 14 di sini ngajar. Itu waktu itu. Ustadz emang udah dari dulu di sini atau dari MSW atau MA mungkin, atau baru masuk sini ya? Dulu saya masuk di sini 2006. 2006? Masuk program Daduan. Oh, Dulu pondok belum sebesar ini ya. 2006 itu nyantri di Daduan. Ustadz asli sini ya? Gunung Kidul. Gunung Kidul, berarti deket ya? Istri yang asli sini. Masya Allah banget ya. Ustadz dari Gunung Kidul langsung mampir ke Sukoharjo nih buat daftar itu. Oh iya Ustadz, apa sih yang membuat Ustadz tuh tertarik berada di posisi pesantren itu, berada di mas'ul itu?
Kalau ditanyanya begitu gimana ya? Saya jawabnya ya tidak tertarik. Suatu amanah yang besar ya tidak tertarik sebenarnya. Ya. Apalagi kan ada itu ya hadis itu yang sabda Nabi kepada sahabat Abdurrahman itu, ya Abdurrahman, latas adil imarah. Ya Abdurrahman, jangan kamu minta jabatan kepemimpinan. Nah, termasuk dalam hal ini kan kepemimpinan, menjadi mas'ul, menjadi ketua kesalahan, termasuk kepemimpinan. Maka sebenarnya tidak tertarik. Jadi kembali lagi kepada yang saya sampaikan tadi, yang di atas tadi, bahwa ya ini langsung permintaan dari Ustaz Aris Mudin, Ustaz Aris, dan menimbang beberapa nasihat yang lain. Bismillah. Bismillah, semoga Allah membantu, menolong dalam mengemban amanah ini. Saya juga ingat itu pesan dari Rasulullah itu, lanjutan dari hadis yang saya bacakan tadi, kepada sabda beliau kepada sahabat Abdurrahman, ya Abdurrahman, latas adil imarah fa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Kalau kamu itu diberi jabatan tersebut, ya, dan kamu minta, kamu diberi jabatan karena kamu minta, maka kamu akan ukilta ilaiha, kamu akan dilepas untuk itu. Maksudnya Allah angkat tangan, Allah tidak membantu. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin wa inta alaiha au kama qala sallallahu. Kalau kamu dikasih kepemimpinan, dikasih jabatan itu tanpa meminta, diberi amanah tanpa meminta, maka engkau akan ditolong. Ditolong oleh Allah. Ditolong oleh siapa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bismillah, mulai amanah ya. Amanah itu mulai 2021 dan sampai saat ini masih jadi masuk diamanahi untuk mengemban amanah. Oh iya, menurut Ustaz kan masuk sini 2006 kan? Sebagai santri. Terus mulai ngajar 2014. Apa sih perubahan pondok nih yang berbeda banget dari dulu sampai sekarang? Banyak ya. Pertama dari sisi bangunan mungkin ya. Ya mungkin dari sisi sangat jelas sekali. Dari bangunan sangat jelas sekali. Dulu zaman saya nyantri 2006 itu hanya ada gedung Taif, gedung Madinah itu yang sebelah timur. Berarti yang bukan kantor? Yang area UKS. Itu bangunan lama, bukan yang bangunan sekarang. Terus dapur itu belum ada bangunan tingkat 2 jedah sekarang ini. Berarti dulu pohon doang. Di 2 petak sawah mungkin ya. Terus masjid itu cuma ada di bagian yang sekarang, bagian dalam lantai 1. Bangunannya pun bagian lama, bukan bangunan yang sekarang. Alhamdulillah sekarang udah berkembang ya, berkembang sebesar ini, dan ada beberapa cabang juga. Berapa cabangnya sekarang? 6,7. 7 ya? Itu dari bangunan ya. Dari sisi yang lain, misalnya dari sisi fasilitas, itu ya berkembang dengan seiring berkembangannya bangunan juga ya. Ada fasilitas lapangan. Kalau zaman saya dulu pengen main bola ke alun-alun. Aja. Kalau enggak ke lapangan MTS. Jauh itu nggak punya lapangan dulu di sini. Ya Allah, berarti sekarang sudah ada lapangan. Yang sekarang udah enak banget nih sudah. Ini belum lama ini ada dibuat yang lapangan voli. Ya semoga nanti semakin. Semua itu untuk santri, untuk memfasilitasi santri. Nah, bagaimanapun ya tetap harus ada, ya tidak hanya belajar ya, ada waktu dan tempat untuk bermain, untuk kegiatan olahraga terutamanya. Kemudian dari sisi perhatian mudir, perhatian pengurus pesantren juga bertambah. Dulu saya awal-awal membantu di kesantrian itu tahun 2016 atau 15, itu SDM di kesantrian yang ngurusi santri di luar jam KBM itu nggak sebanyak sekarang. Sekarang saat ini ada 20-an. 20? Kalau ditambah satpam ya total ada mendekati 30 mungkin ya. Insya Allah. Kalau sama satpam. Kalau pulusan berarti cuma 20. Dulu berapa orang? 6 atau 5 orang itu.
Berarti itu ngurusi 700-an santri itu bayangkan. Masya Allah. Berarti emang berarti udah berkembang banget ya dari sisi perhatian Iya. semuanya. Kemudian dari sisi apa ya, ke profesional ya, untuk menunjang keprofesionalisme dalam bertugas. Nah, pengurus juga membuatkan SOP dalam menangani santri seperti apa, buatkan tata tertib santri, buku pedoman santri dan sebagainya. Kalau dari sisi santri gimana? Dari sisi santri gimana? Maksudnya Kualitas, ya mungkin kualitas atau kuantitas jelas. Sekarang lebih banyak, jauh Iya. lebih banyak. Sekarang mendekati 2000 mungkin ya, Iya, mungkin. putra-putri. Saya dulu berapa? Sedikit sekali. Mudir pun pernah menyampaikan, ya tidak menyangka akan sebesar sekarang ini. Masya Allah berarti. Makanya kan tanah pondok itu kan pencar-pencar, tidak jadi satu gitu Iya, kan. iya. Ya, karena dulu punya dananya sekian, berikan pondok, ya udah bismillah. Jadi Sekarang seperti ini dan belum tergambar akan sebesar sekarang ini. Kemudian dari sisi kualitas ya, akhir-akhir ini dipercaya, belum lama kemarin apa tuh? MA dipercaya untuk mewakili kabupaten ke Semarang itu, Oh, hafalan hadis. di situ. Ah, Alhamdulillah juara 2. Alhamdulillah. Masya Allah. Belum lama juga itu dari pemerintah berikan kepercayaan untuk pesantren Al-Quran menjadi proyek percontohan. Itu apa tuh? Program PRA, pesantren ramah anak. Masya Allah. Pesantren nama anak. Salah satunya di Sukoharjo adalah pondok Al-Ukhuwah. Atau mungkin cuma Al-Ukhuwah ya mungkin. Berarti di antara pondok-pondok lain cuma Al-Ukhuwah doang ya? Ya, ditunjuk. Oh, ditunjuk dari Ada pondok lain karena menyadari akan pentingnya program ini ya, pesantren ramah anak, nanti akan dapat pendampingan dari yang berwenang, dari pemerintah. Nah, yang nggak ditunjuk bahkan ada yang mengajukan diri, pondok saya mau nggak ditunjuk. Oh iya. Mengajukan bisa enggak. Alhamdulillah Ukhuwah tanpa meminta pun sudah ditunjuk. Masya Allah, berarti emang Ukhuwah ini emang Ya, udah sudah. inilah. Sedikit dilihat lah sama pemerintah. Masya Allah banget ya. Oh iya, Chat. Sebenarnya tuh tadi kan Ustadz kayak membahas tentang pesantren dari awal tadi kan. Tugas utama seorang Ustadz di pesantren tuh apa sih? Saya atau tim? Ya semuanya Chat, dari bagian kesantren semuanya. Secara umum ya. Secara umum di kesantrian itu intinya bagaimana ngurusi santri di luar jam KPM. Kebanyakannya memang tugasnya di jam luar KPM. Maka sudah sejak lama itu kita buat jam kerjanya itu tidak bisa sekali ngantor, sekali masuk 8 jam kemudian pulang, enggak. Kita putus-putus itu jam tugasnya. Melihat waktu di mana santri betul-betul butuh dengan kehadiran kita. Misalnya subuh, Ya. subuh bangunkan santri, nanti pada subuh ada daurah asrama, kemudian lain-lain, kurang lebih sampai jam 6. Setelah itu bebas pulang. Nanti asar tugas lagi sampai jam 5. Ada yang sampai belandang sampai malam. Di Ba'da Isya yang sore pulang dulu, nanti Ba'da Isya Datang lagi. balik lagi, datang lagi sampai jam 10. Kalau pas lagi ada hal penting yang tidak bisa ditekan, ya kadang pulang jam 11. Oh, Ada rapat penting tidak bisa dilanjutkan pekan depan, harus selesai malam ini juga, jam 11 baru pulang. emang tugas kesantren itu emang berat nih Tat ya, di kepotong-potong waktu segala macam itu. Itu dari sisi waktu. Nah, kita punya moto di kesantrian itu membina, menjaga, bekerja sama. Masya Allah. Membina, menjaga, Bekerja sama. bekerja sama. Oh iya, kalau ritme aktivitas Ustadz itu setiap hari dalam mengurus santri itu gimana? Ritmenya kembali ke tadi ya. Subuh, asar, malam. Malam. Berarti itu ritmenya. Kadang ya sibuk banget, kadang ya agak longgar. Kadang
kadang ya di luar itu, kadang di luar itu juga tetap kita tugas. Nah, misalnya ada santri butuh, misalnya kemarin belum lama ada ibunya wali santri meninggal. Oh iya iya iya. Malam-malam itu kabarnya Ba'da siapa? Ba'da maghrib itu saya ditelepon sama bapaknya. Kita antar, malam-malam kita antar ke Semarang. Tinggal antar kabar asrama. Oh berarti Ya, mau nggak mau ya tugas di luar jamnya. Belum nanti kalau ada yang sakit gitu ya, Iya. ada yang sakit biasanya orang tua bel PA anak saya, tolong dicek anak saya. Sebetulnya juga secara prosedural tugas juga sebetulnya orang tua nggak minta pun kita cek. Kita cek minimal kan 3 kali kita ngecek asrama itu. Oh iya iya. Subuh, asar, malam. Kadang bukan kadang ya memang tiap hari ya. Iya tiap hari. Duha 4 kali. Dapat. Kalau bagian tersulit dari santri itu apa tuh? Yang pernah dialami yang tersulit ya? Iya. Menangani santri kabur. Itu paling susah lah. Paling susah. Kok bisa tuh? Karena yang ditangani nggak ada. Oh iya. Senakal-nakalnya santri, ibaratnya senakal-nakalnya ya. Seusil-usilnya santri. Kalau itu pelanggaran yang bisa kita tangani berhadapan-hadapan, insya Allah segera ada jalan keluar, segera ada solusinya. Tapi kalau santri kabur nggak ada, gimana nanginnya? Oh iya iya. Nggak ada orangnya. Ini paling susah. Mungkin bikin tidurnya nggak nyenyak. Kadang juga perlu melibatkan kepolisian juga kan. Oh alah. Buat surat Pernyataan orang hilang. itu orang hilang, info orang hilang itu. Nanti belum lagi dari koordinasi dengan wali santri. Tentu wali santri lebih cemas lagi. Iya, orang tua si santri itu. Kemudian nanti kalau kita sudah buat info itu kan kadang ada yang memanfaatkan juga. Memanfaatkan gimana tuh? Memanfaatkan sebenarnya nggak tahu info terkait santri kita yang kabur yang hilang itu. Cuma dia telepon pura-pura tahu. Menipu. Iya. Pernah itu. Ya untuk santri kabur ini memang tidak kita pungkiri ada ya. Cuman ya sedikit kasusnya. Karena memang kan kita kan terbuka ya areanya, tidak tertutup banget kan. Ke masjid aja kan keluar gerbang, tidak melulu di dalam gerbang terus. Beda sama santri putri kan di dalam gerbang semuanya. Masjidnya dalam gerbang, sekolahnya di dalam gerbang, semuanya di dalam gerbang. Santri itu kan beda. Celah-celah untuk kabur itu Lebih. kalau santri itu tidak mikir panjang, gampang untuk kabur. Gimana? Gimana? Belum pernah kabur apa pura-pura ini. Saya menekankan ke santri itu kalian tuh laki-laki. Apapun masalah yang sedang dihadapi itu solusi bukan kabur bukan solusinya. Kabur itu malah menambah solusi. Santri kabur itu kan pasti ada masalah. Kita tekankan ke santri. Kabur itu bukan menjadi solusi, itu nambah masalah, menambah polusi. Berarti orang yang kabur itu emang sulit banget ya ngurusinnya. Nah, dulu zaman saya belum di sini ya, dapat cerita dulu. Nah, ada santri kabur dulu dalam itu sampai kita mengerahkan dishub apa ya? Dishub? Sebentar ya. Iya. Nah ini salah satu tugas pesantren ya, aktif tadi. Seperti ini. Sering di miss call, sering dicari. Tapi kalau Ustadz kayak gini, berarti Ustadz aktif langsung angkat gitu? Ya kalau penting, biasanya saya chat WA saja. Nanti dulu ini sedang kajian misalnya, nanti dulu sedang apa ini podcast. Ini balas dulu ya. Teman ya silahkan. Orang tua teman-teman yang nelfon lah. Emang tugas pesantren tuh berat banget teman-teman. Mau dimanapun, kadang tuh ditelepon sama wali santri
Jadi ya Mas Khalid nanya bagian terberat ya, Ya bagian ngurus santri kabur. Ah. Kedua ini, jadi meskipun dari secara fisik ya, Ah. tim kesehatan ini secara fisik mungkin tidak capek ya mungkin. Ya. Tapi di sininya itu nggak berhenti. Apalagi kalau sedang banyak santri sakit itu ya. Iya. Pikiran santri fulan A tadi makan belum ya, minum obat belum ya, si B sudah belum ya, dan seterusnya. Ya, lanjut. Oh iya, Sat. Kalau tadi kan bagian tersulit nih, Sat, udah. Kalau bagian yang paling senang itu apa? Paling menyenangkan. Paling menyenangkan. Ya. Ya apa ya? Ya melihat santri tertib-tertib itu senang lah. Nah. Sholatnya terutama sholatnya tertib. Belajarnya nggak usah harus di oper-oper atau enggak? Apa itu oper-oper? Di gede-gede lah ya. Yang baik-baik lah kita senang. Santri semakin baik kita ya senang. Mendampingi rehla senang. Apa yang santri senang kita pun senang. Kalau bagian bukan bagian sekarang metode Ustadz itu dalam membina kedisiplinan santri itu gimana? Kayak kedisiplinan sholat, kedisiplinan yang lainnya kayak belajar buat masuk madrasah segala macam. Ya, kombinasi ya, tidak semata-mata kerang. Apa kerang itu? Apa? Kerang itu menakutkan. Saya juga gak ada modal wajah-wajah kan lah. Kombinasi, tidak semata-mata menakut-nakuti, tidak semata-mata tegas. Ya kadang, ya simpelnya begini, menjadi kesantrian itu seperti menjadi orang tua. Apaan? Mohon maaf, Mas Khalid masih lengkap orang tua? Masih Bapak Ibu, alhamdulillah. Antum amati bapak ibu atau terutama ibu ya. Bagaimana kalau di rumah dampingi Mas Khalid selama liburan di rumah, ngarahkan Mas Khalid selama di rumah. Apakah main tangan terus? Enggak. Apakah mungkin malah seringnya cerewet ya? Iya, cerewet. Begitu adik santrinya. Saya seringnya cerewet dan tidak main tangan ya. Kalau main tangan ya ngelus, bukan dipukuli ya. Jadi kombinasi, tidak melulu tegas, tidak melulu hukuman, tapi justru seringnya nasihat. Lebih banyak cerewet. Lebih banyak cerewet. Kemudian pembinaan individu, ya, terutama santri-santri yang punya masalah, punya beberapa catatan pelanggaran, ini nanti pembinaannya secara individu. Ada juga pembinaan secara umum, majelis di masjid misalnya, kayak kemarin belum lama ada sosialisasi secara umum dari saya. Ada juga pembinaan perangkatan melalui pembinaan masing-masing. Jadi kan ini kan yang kita urus ini kan 750-an di Putra doang. Di Putra satu ini. Nah, itu tidak mungkin lah kalau apa-apa semuanya ke saya. Nah, maka saya dalam membuat struktur kesantrian itu saya tunjuk beberapa wakil. Kita namakan sebagai pembina. Satu pembina yang beliau adalah seorang ustadz senior, sudah lama di sini. Bahkan ada yang dulu juga masuk ke kesantrian seperti Ustadz Abu Samah, itu dulunya beliau pernah jadi masuk ke kesantrian. Sekarang saya tunjuk menjadi salah satu wakil saya sebagai pembina di kelas 7 dan IDA 2. Jadi nanti selain ada pembinaan umum dari saya, ini juga secara berkala dijadwalkan sebulan sekali atau bahkan sepekan sekali kumpul dengan pembina di masjid atau di aula, membahas dan nasihati, memotivasi tentang hal-hal yang sedang dihadapi santri. Kalau prinsip Ustadz buat saat memberi teguran atau sanksi pada santri itu apa? Prinsipnya mendidik santri. Prinsipnya mendidik. Jadi semua hal dalam rangka mendisiplinkan, ya prinsipnya harus mendidik. Anak kita kan di lembaga pendidikan ya.
bukan lembaga apa, bukan lembaga lainnya nih, kita lembaga pendidikan. Dan itu semua kita berdasarkan SOP yang sudah diresmikan oleh mudir kita Ustaz Haris Hafizahullah Ta'ala. SOP standar operasional prosedur penanganan pelanggaran santri, semuanya dituliskan di sini. Kita dalam tugas tinggal merujuk ke sini, kira-kira kita sudah sesuai belum, ada prinsip-prinsip niat yang ikhlas, berilmu, tabayun, mengedepankan nasihat, mempertimbangkan masalah dan mudarat, bersikap adil, bijaksana, lebih lembut, sabar, dan seterusnya. Bentuk sanksi pun ada disampaikan di sini. Sanksi fisik ada, kita tidak meniadakan sanksi fisik, ada, cuman tertakar. Gimana contohnya? Misalnya lari nanti berapa meter hitungannya ya. Kalau pelanggaran ringan berapa meter, pelanggaran berat, sedang berapa meter, berbeda-beda. Push up, kerja bakti. Sanksi fisik itu ada. Sanksi administrasi, SP1, SP2, itu semua merujuk ke sini. Berarti prinsip pusat itu mendidik santri ya? Mendidik. Ustaz ada yang Ustaz pernah menghadapi santri nih yang itu benar-benar sulit banget dibilang. Tapi Ustaz jangan sebut namanya. Jangan-jangan Enggak dong. ya ada ya, karena namanya santri sejumlah itu ya, banyak 750-an ya, datang dari berbagai daerah dengan berbagai latar belakang mereka, dengan latar belakang pengasuhan orang tua mereka masing-masing yang banyak modelnya barangkali. Tentu ada, dan mungkin juga ada yang anak itu dimasukkan pondok karena orang tuanya merasa sudah capek mungkin Ya. tapi memang kita dapati ada ya, tidak banyak ya. Itu tadi kita kembali ke sini dalam penanganannya, selain modal ilmu yang kita dapatkan dari ustaz-ustaz kita ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, kita merujuk ke sini. Kemudian kita konsultasi juga kepada mudir gimana baiknya, kita konsultasi kepada ustaz-ustaz yang lebih senior bagaimana arahan-arahan beliau. Dan selain itu tentu kerjasama dengan orang tua wali santri yang sedang kita tangani. Harus itu, harus jangan sampai kita tangani di sini mati-matian ibaratnya ya. Orang tua nggak tahu apa-apa. Iya. Harus tahu. Dan beberapa santri itu insya Allah akan lebih manjur tatkala orang tua dilibatkan dalam hal menangani kasusnya. Itu dengan tadi kalau memang pelanggaran itu sudah mencapai pada SP1, orang tua kita kabar. Apalagi SP2, apalagi SP3, orang tua jelas kita kabari. Kalau perlu kita panggil ke sini. Dan alhamdulillah ya selama ini ya alhamdulillah adalah perubahan. Kalaupun ya namanya dia di tangan Allah ya. Kalaupun kita sudah melalui langkah-langkah itu, qadarullah belum mendapatkan hidayah, ya udah kita minta untuk pindah pondok. Nanti dikeluarkan. Pindah pondok. Dan ada yang seperti itu. Kita sampaikan ada. Tapi alhamdulillah di tempat barunya justru baik, berubah. Baik. Ada juga dan banyak yang tetap di sini dan berubah. Ada yang sedikit cerita santri nakal tuh yang akhirnya berubah jadi baik tapi di sini. Maksudnya dia masih nyantri di sini gitu. Ada. Masih ada sampai sekarang kan? Ada. Pelanggaran ini banyak ya. Tadi dikatakan nakal ya. Ya. Nakal itu dilihat dari apa? Pelanggaran syariat atau pelanggaran tata tertib pesantren. Bedanya apa? Pelanggaran syariat mungkin hal-hal yang haram dilakukan. Dan itu macam-macam juga ya. Ada yang
parah, sedang, parah banget. Pelanggaran ketertiban juga sama. Sebenarnya kalau merujuk ke syariat ini bukan sesuatu yang haram, Iya. tapi melihat kemaslahatan ini harus ada di pondok, tata tertibnya di pondok, itu menjadi suatu hal yang tidak boleh. Ini boleh, itu tidak. Tatkala yang tidak boleh itu dilanggar, nah, itu juga nanti macam-macam yang tidak boleh. Ada yang sedang, ada yang parah dan seterusnya. Ada. Nah, kalau kita melihat itu, ada sekarang itu kelas berapa sekarang ya? Jadi kita lihat perubahannya bagus. Dulunya sempat bahkan melakukan pelanggaran yang kalau dilihat status syar'inya itu pelanggaran yang haram. Nah, haram. Waktu itu kita beri SP2 atau ya, lupa saya. Anda sekarang sholatnya tertib. Masya Allah. Saya amati juga sholat rawatib juga dijaga. Aktif di keorganisasian. Oh. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang sudah lulus pun ada. Wah. Dulunya di sini punya catatan beberapa. Lulus kuliah. Ada yang kuliah di dalam negeri, ada yang keluar negeri. Ada juga selesai kuliah balik sini jadi pegawai di sini, jadi ustadz di kelas, ajar halaqah. Udah Dia mau bermacam-macam ya lah. macam-macam. Menurut Ustaz, apa perubahan karakter yang paling terasa pada santri setelah beberapa tahun di pondok ini? Karakternya karakter banyak sekali ya. Banyak itu ya, sekilas yang saya amati ya mungkin karakter ini ya. Kalau santri sudah lama di pondok itu yang kita amati perbedaan karakter kemandirian dan tanggung jawabnya. Insya Allah semakin lama di pondok, karakter mandiri itu akan semakin menonjol, semakin kuat. Karakter tanggung jawab juga demikian. Bukti konkretnya, simpelnya, kita di ini ada oswah. Oh iya, Ustaz. Kita tunjuk dari santri kelas berapa? Kelas 11 sampai kelas 12. 11 naik kelas 12. Kelas 11 semester 2, kelas 12 semester 1 itu kan. Itu kan sudah lama. Ya. Di sini. Kita lihat ya mereka dalam menjalankan tugas-tugas di oswah banyak yang dijalankan secara mandiri. Maksudnya mandiri ya apa-apa mereka kerjakan. Iya, iya. Tidak dikit-dikit ustaz, dikit-dikit pembina. Mereka jalan sendiri. Biasanya ada apa itu muatirah kubro yang sampai pasang Tenda panggung sampai panggung besar itu, undang juri, undang santri-santri yang di cabang. Itu kan suatu gawe yang lumayan besar ya. Alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Itu kan kemandirian dan tanggung jawab. Tahun ini saya amati kelas 12 asramanya rapi-rapi, bersih-bersih. Kelas 12. Kelas 11 gimana? Kelas 11 lumayan lah. Insya Allah. Kayaknya masih kalah kelas 12. Kalau kegiatan apa sih yang paling berkesan atau paling ditunggu santri setiap tahun? Nah ini jangan tanya saya. Tanya santri ya. Antum sendiri apa? Mungkin kalau anak sendiri ya, Rihlas ya. Oh ya lah. Kalau Liburan. ya liburan. Itu juga saya sendiri juga senang ya. Liburan panjang, waktu dimana bisa Ketemu sama orang tua. ketemu sama orang tua. Itu udah paling masya Allah, paling berkesan banget, paling ditunggu santri. Kalau bagaimana sih kesantren itu menangani masalah pertemanan, konflik kecil atau pelanggaran ringan? Kalau memang di sini ada SOP ya. Di sini boleh dituliskan semuanya, pelanggaran kecil, pelanggaran ringan, sedang, ada semua. Tapi tidak semua kemudian kita catat sebagai pelanggaran yang terekam di data santri. Tidak semuanya begitu. Kalau itu hanya masalah kecil, ya kita
di santri ya memang kadang ada ya. Iya. Awalnya main-main, serius. Nah, kemudian kelahi, Iya. itu ada beberapa kali terjadi. Ya kita damaikan sekali. Kalau udah sering kelahi, wah ini berarti ada masalah, tidak hanya sekedar main-main, gurauan, ada masalah ya. Kita panggil, kita tidak lanjuti, kalau perlu kita berkaskan, kalau perlu kita beri SP. Kalau cuma ringan, kesalahpahaman, kita datangkan, kita damaikan, selesai. Selesai masalah itu. Kalau sekarang kan di tahun sekarang lah sampai tahun berikutnya, sekarang kan di era digital dan tantangan sampai zaman sekarang kayak di 2025 dan 2006 sampai selanjutnya, ada gadget, ada media sosial segala macam. Kalau tantangan terbesar mengurus santri di era gadget dan media sosial itu gimana? Tantangannya, tantangannya yaitu tadi, itu apa yang Anda sebutkan tadi, medsos sama gadget itu sendiri, pengaruhnya kan sangat besar sekali. Apa yang ditimbulkan dari dua hal ini, gadget sama medsos? Misalnya ketergantungan, ini juga lumayan ini kita menghadapinya, tantangan besar ini. Ketergantungan, karena santri sudah ketergantungan, dia balik pondok, dia akan berpikir caranya bagaimana meskipun hanya di pondok tapi tetap bawa HP. Nah, itu bahaya. Gila Izat. Dia curi-curi kesempatan. Iya, curi-curi. Akhirnya berhasil bawa Masuk HP. HP masuk asrama. Kalaupun berhasil, dia curi-curi waktu. Akhirnya apa? Merusak jadwal kegiatan di pondok. Waktunya belajar ngantuk, waktunya tidur main HP. Maka ini juga kita perhatikan, salah satunya dengan pemeriksaan rahasia. Kita tegas, dapati HP, kita sita, kita sampaikan ke orang tua. Sampaikan di rumah saya. Sampaikan. Kadang orang tua nggak tahu, orang tua tahunya dititipkan itu HP. Iya. Kan untuk komunikasi selama perjalanan ya. Kalau santri putra kan banyak yang pulang sendiri, tidak ada sedikit yang tidak sebanyak putri. Kalau putri kan memang harus dijemput. Jadi kebutuhan HP itu memang perlu untuk komunikasi dengan orang tua selama perjalanan. Kita buka penitipan. Nah, sayangnya kadang disalahgunakan sama santri fasilitas penitipan itu. Mau sampai pondok ngabari orang tua, alhamdulillah sudah mau sampai pondok nih, bentar lagi mati HP. Taunya dititipkan, ternyata di bawah masuk asrama. Muskilah banget. Kemudian tantangan juga adalah akses yang terbuka lebar. Maksudnya gimana? Jadi medsos itu kan banyak informasi-informasi yang bermacam-macam. Seorang kan santri kan juga alat penyaringnya kan belum terlaluan ya. Itu juga kita khawatirkan tantangan ini. Bisa jadi dia akan menyerap dari medsos itu sesuatu yang itu merupakan pemahaman yang tidak kita inginkan. Pemahaman menyimpang. Kita ajarkan di sini akidah yang lurus. Pas di rumah dari medsos dapat akidah yang menyimpang. Akhirnya dibenturkan. Apa yang di pondok dengan yang dia dapatkan di medsos. Kuat-kuatnya itu kalau belum punya penyaring yang kuat. Ustadz menjaga lingkungan pondok ini tetap kondusif tanpa menghambat perkembangan zaman itu gimana? Jadi zamannya tetap maju tapi pondoknya juga maju kan? Membatasi, bukan melarang tapi membatasi. Ya memang HP kita larang ini, tapi ada saatnya santri juga pakai HP. Ya memang kita larang, tapi tidak murni dilarang ya. Ada saatnya kalau memang dibutuhkan ya bisa. Medsos atau yang lainnya. Ini beberapa teman-teman aku juga aktif di
ekskul apa itu? Oh, majalah Sailam. Majalah itu Ah, ada medsosnya ada. nggak boleh, tapi nggak boleh. Nggak boleh. Oh, tapi kalau medsos Sailamnya ada, tapi kalau Lah iya. ya. Itu kan ya kita masih mengikuti lah perkembangan zaman. Jadi saya istilahkan tidak melarang mutlak tapi membatasi. Kalau libur bulanan itu beberapa saja kan tidak pulang. Ya. Kita juga kasih fasilitas HP. Yang tidak punya HP, tidak ada HP, kita ada HP inventaris buat video call dengan orang tua. Kita tidak apa ya? Apa itu video call? Usah cukup telepon seluler aja. Kalau sekiranya waktunya mendukung, ada kesempatan kita berikan kesempatan. Apalagi yang punya HP ini dari kesantrian nggak pulang, kita beri fasilitas tempat dan waktu, Tuh ya. bahkan wifi. Jadi nanti emang udah disiapin ya, Tata? Kalau Ada nih di MA juga baru ini ada Apa tuh? kelas multimedia. Itu kan salah satu usaha mengikuti perkembangan Iya, zaman itu. Jadi kita tidak kaku. berarti emang di pondok ini membatasi tapi tetap mengikuti, Tata? Kalau pesantren ada yang butuh Ya. atau apa? Ustadz, Dan perlu ditekankan ini ya. Ya. Islam sama sekali, mondok belajar Islam sama sekali tidak bertentangan dengan perkembangan zaman. Nah, jangan disalahpahami. Bisa kok Islam mengikuti. Atau gimana ya? Atau perkembangan zaman itu bisa sejalan dengan Islam itu sendiri. berarti tetap ngikutin lah, Ustadz ya? Kalau Ustadz melihat nggak sih perbedaan karakter antara generasi santri dulu nih, yang dulu yang Ustadz pernah ngajar di tahun 2016 sama generasi sekarang yang di tahun 2025 ini? Perbedaan karakter yang paling mungkin signifikan atau menonjol lah. Perbedaan ini tentu ada kaitannya dengan ini ya, perkembangan gadget dan Oh, medsos. Tentu ada di situ. Kalau awal-awal saya ngajar di sini 2014 itu kayaknya baru ada awal-awal adanya WA itu. Iya. Oh iya. Tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun sama saya masih nyantri di sini dulu ya. Belum ada Facebook, belum ada tetek bunga itu belum ada. Nah, itu tentu berpengaruh. Yang saya lihat ya jelas kalau santri-santri dulu itu lebih militan. Apa ya? Militan. Militan apa sih? Lebih apa ya? Ya menyampaikannya. Militan lebih kuat dari berbagai sisi. Kalau sekarang kan apa ya? Ya karena ini tadi ya perkembangan gadget dan medsos tadi ya. Tanpa disadari mengajarkan santri untuk serba instan. Ya, baik kalau dulu pengen jajan, ya jalan. Sekarang nggak harus jalan. Oh iya. Pencet, datang sendiri makanan. Itu kan ngajari santri untuk instan lah barangkali itu juga berpengaruh kepada perjalanan santri dalam menuntut ilmu. Oh saya pengen bisa tapi kok sulit ya. Pengen itu belajar sedikit langsung bisa jadi. nah itu mungkin. Kalau zaman dulu kan enggak, insya Allah yang baik yang militan. Semuanya perlu effort, perlu usaha yang lebih. Kalau sekarang ini nilai apa sih Tat, yang paling Ustadz tekankan nih kepada santri dalam kehidupan sehari-hari santri di pondok ini? Gimana? Nilai apa sih? Nilai. Nilai. Sama ibadah. Ya. Saya sering sekali menekankan masalah sholat. Nah, sholat itu yang utama. Sholat baik, yang lain ikut baik. Sholat. Kemudian masalah sosial. Meskipun kita itu di dalam pondok ya, hakikatnya kita tetap hidup bersosial. Meskipun sesama santri itu hidup bersosial. Teman-teman santri itu banyak dari berbagai daerah.
dan latar belakang budaya, bagaimana bersosial, bagaimana empati, kalau ada yang sakit bagaimana bisa temankan, kebersihan dan kerapian asrama. Mulai tahun ini kita gencarkan lagi, kita kejar agar asrama bisa lebih bersih, bisa lebih rapi. Ya meskipun santri putra ya, Iya. biasanya santri putra itu image-nya tidak serapi, tidak sebersih santri putri. Tapi kan- Image-nya Tapi kan itu udah lumayan Sat. Maksudnya mungkin menurut Ustaz rapi, tapi kan menurut Ustaz kurang rapi, tapi itu mungkin menurut Santri yang rapi. Sat. ya kita kejar, kita agar asrama lebih bersih lagi, Iya. lebih rapi lagi. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa nyamain selama santri putri ya. Kalau menurut Ustaz, apa hal yang harus dimiliki seorang santri agar sukses di masyarakat kelak? Hal penting yang harus dimiliki santri itu. Yang pertama namanya santri ya ilmu agama. Iya. Ya. Jangan sampai nyari bertahun-tahun bekal agamanya kurang. Nanti terjun di masyarakat tidak bisa mewarnai, malah diwarnai. Dan masyarakat kita itu ya bagaimanapun misalnya punya kalau tahu latar belakang kita sebagai santri, saya juga pernah merasakan hal itu ya. Kalau masyarakat itu tahu latar belakang kita itu dulunya santri, pasti nanti di masyarakat itu kita dilihat, oh fulan Ya. dulu dia nyantri berapa tahun gitu. Sehingga masyarakat kalau sedang menghadapi persoalannya itu dengan kaitannya dengan agama, pasti dia akan datang ke orang yang punya latar belakang Santri. nyantri belajar agama. Jangan sampai nanti masyarakat datang ke antum malah ditambahi PR sama antum. Ini punya bekal agama yang sekiranya nanti bisa memberikan solusi-solusi yang itu selaras, tidak bertentangan dengan syariat kita, jalan agama Islam. Kemudian penting juga mengembangkan soft skill Soft skill apa? seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan memimpin, kemampuan bekerja sama. Kan di masyarakat ya, Iya. pasti itu dibutuhkan. Nah, itu bisa diasah sejak sekarang dan pasti itu nanti dibutuhkan. Ada teman saya menyampaikan Gimana? kurang lebih seperti ini mananya. Nanti kalau sudah terjun di masyarakat dengan berbagai latar belakang organisasi mereka, yang paling dibutuhkan itu adalah soft skill, bagaimana memimpin, bagaimana bekerja sama, bagaimana berkomunikasi dengan mereka dengan cara komunikasi yang baik. Kalau kejuaraan Iya. akademik itu nggak terlalu. Kok bisa? Yang penting punya bekal ilmu agama yang cukup. Maksud saya bukan meremehkan santri-santri yang berprestasi juara 1, juara 2, juara 3 ya. Iya. Itu juga bagus. Tapi jangan sampai juga meremehkan soft skill. Soft skill. Jangan meremehkan soft skill, bagaimana komunikasi, kerjasama, memimpin. Itu jauh lebih dibutuhkan nanti Daripada seorang ya. di masyarakat. Karena kalau bisa itu dua-duanya jarak luar biasa. Jadi punya keunggulan akademik, tapi juga unggul di Soft soft skillnya. Jadi nanti sangat dibutuhkan sekali di masyarakat. Kalau Ustadz itu bagaimana Ustadz memaknai peran pesantren itu sebagai bagian dari ibadah? Kembali yang tak sampaikan di awal tadi, kita punya moto membina, menjaga, Membina, menjaga, bekerja sama. bekerja sama. Membina di situ ada nilai dakwah tentu. Iya. Dakwah tentu ibadah. Wa man ahsanu qawlan Gimana? mimman da'a ila Allah Ya.
dan seterusnya. Salah satu ibadah yang mulia adalah dakwah. Apalagi kalau nanti santri banyak yang terwarnai dengan kebaikan, banyak mendapatkan hidayah, banyak yang berubah ke arah yang lebih baik. Tentu di situ nilai dakwah yang luar biasa. Membina, menjaga. Menjaga itu ya bagaimana santri di pondok bisa aman, bisa nyaman belajarnya, bagaimana biar fokus belajar, tidak malah banyak melanggar, akhirnya nggak fokus belajar. Itu menjaga. Kalau ada yang sakit ya bagaimana dilayani biar segera sembuh, tetap nyaman di pondok, tidak kepikiran pulang. Bagaimana santri betah di pondok, tidak ada bully, menjaga itu ya. Bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama kalau internal pesantren ya, bekerja sama dengan bagian madrasah, kepala madrasah, wali kelasnya, guru mapel tertentu. Misalnya ada santri yang kesulitan di sini minta les, tapi kita komunikasi dengan guru mapel atau wali kelasnya, dan seterusnya. Ustadz ada pesan ya Ustadz, untuk orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pondok tapi masih ragu gitu, kayak pondok anak bingung nih mau masukin anak kita ke pondok tapi masih ragu, kurang yakin gitu. Kurang yakin itu mungkin apa ya, yang melatar belakang kurang yakin itu kan macam-macam ya. Bisa jadi karena anaknya sendiri, bisa jadi karena melihat info-info yang miring terkait pondok akhir-akhir ini. Maka yang pertama kaitannya sama orang tua, kaitannya sama orang tua dan anak. Siapkan anaknya dalam hal kemandiriannya. Dilatih tidur sendiri. Dilatih nyuci piring sendiri, dilatih nyuci pakaian sendiri, dilatih bersih-bersih kamar, nyapu halaman, dilatih untuk tertib waktu dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Waktunya main, silahkan main, selesai main ya harus pulang. Waktunya belajar ditertibkan dan dilatih pola-pola seperti itu sejak di rumah. Nanti insya Allah kalau ada perubahan dari anaknya sejak di rumah ini, nanti insya Allah juga orang tua akan lebih yakin untuk melepas anaknya masuk pondok. Ya, terkadang orang tua itu ragu karena anaknya belum siap. Anak saya ibaratnya ya makan aja masih disuapi, ya pasti ragu orang tua. Nanti di pondok gimana? Yang kedua, memastikan pondok yang akan dituju. Pastikan, kalau perlu survei, datang langsung. Apalagi ini isu-isu miring terkait pondok ini ya. Datang langsung, wawancara dengan pengurusnya, atau amati langsung, datang langsung ke pondok. Bagaimana sebenarnya? Oh, saya pengen ke pondok daerah sana, ya datang ke sana, tanya-tanya, survei lingkungannya seperti apa, santri-santrinya yang sudah belajar ini seperti apa. Jadi cari tahu ustadznya ini latar belakang pendidikannya bagaimana. Kalau ada jejak digitalnya, nah, perlu itu disimak kajiannya menyampaikan apa. Jangan kajiannya nanti isinya adu domba, isinya mencela pemerintah. Itu ustadz yang perlu dihindari. Dia ngajar di mana ya pondoknya dihindari sekalian. Kemudian mungkin lihat kurikulumnya kira-kira sudah sesuai dengan yang diharapkan orang tua atau belum. Ketiga, kalau masih ragu, datang ke Aluf aja. Ini ada jenjang RA, MI, MTS, MA, gitu. Ada kelas persiapan, ada dua, IM, lengkap. Bahkan ada perkuliahan belum disatukan sini ya. Itu perkuliahan sudah jalan mau 1 tahun ini. Tahun ini angkatan pertama ada berapa ya? 100
10 atau 20 lupa saya. Masya Allah. Berarti putra putri 100. Saya lupa jumlahnya berapa itu. Ya lumayan lah putra putri. Tahun depan insya Allah sudah, semoga sudah resmi menjadi setis ya. Kalau untuk saat ini kan masih menginduk ke sana, ke Institut Muhammadiyah. Tahun depan semoga sudah turun izinnya, ya bisa mandiri. Jadi dikatakan pendidikannya di sini bisa non-stop. Nah, kalau mau masuk dari TK sampai kuliah di sini bisa, dan dapat ijazah resmi. Berarti emang Al-Ukhuwah ini udah resmi ya? Ijazahnya nanti resmi seperti program MI. Ya nanti dapat ijazah resmi dari Kemenang. MI MTS juga udah. bukan lagi paket. Oh. Paket juga resmi, tapi kan dilihat itu kan insya Allah kekuatan ijazahnya lebih kuat. Ijazah MTS ya sama dengan sekolah-sekolah yang di luar itu. Ijazah resmi. Kalau Ustadz itu ada pesan nih Ustadz untuk para santri yang sedang berjuang dalam proses belajar dan untuk dirinya. Tetap semangat dan konsisten. Antum para santri berada di jalan yang Allah ridhoi, menuntut ilmu kan. Antum berada di salah satu jalur yang Allah janjikan mudah untuk menuju surga melalui jalur itu, menuntut ilmu. Antum di posisi di mana Allah akan menghendaki kebaikan. Jadi di lebih khairan fakih fiddin. Orang paham agama, Allah kehendaki kebaikan baginya. Paham agama tentu harus belajar agama. Tidak mungkin mau paham agama kok nggak belajar agama. Ya salah satu cara belajar agama yang baik di pondok. Tetap semangat dan konsisten. Nah, selama belajar menjadi santri kok ada kesalahan, belajarlah dari kesalahan itu. Maksudnya apa? Jangan sampai punya kesalahan itu terus-terusan punya kesalahan itu. Sekali saja, yang namanya manusia kan tidak bisa lepas dari kesalahan ya, pasti berbuat kesalahan. Tapi begitu punya kesalahan, belajarlah di kesalahan itu, jangan sampai ngulangi lagi. Saya kok bisa berbuat kesalahan ini, tahu kenapa, tahu evaluasi. Jangan sampai nanti diulangi lagi. Kemudian jaga hubungan dengan Allah. Minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk, minta Allah kuatkan. Nah, jadi dalam proses membentuk diri nanti tidak bimbang, dan itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu berdoa, berbanyak doa, minta petunjuk kepada Allah, minta kekuatan. Konsultasi, ya, curhat dengan ustadz, dengan kakak kelas, dengan orang tua, minta arahan. Kemudian yang terakhir, jadilah diri sendiri. Gimana maksudnya? Ya kita udah belajar agama, harus punya prinsip. Selama prinsip itu dalam koridor syariat ya, tidak melanggar syariat, pegang prinsip itu. Saya begini kok. Tatkala teman-teman nggak begitu, pegang aja prinsip kamu itu. Saya begini, selama ini baik, selama ini tidak melanggar syariat, ya pegang. Nah, jadi nanti tidak terombang-ambing. Saya begini, oh, teman saya begitu ya, enak begitu saja. Jadilah diri sendiri, selama itu prinsip yang baik, pegang terus. Nah, dan terus jadilah lebih baik. Nah, usahalah untuk menjadi versi diri kamu sendiri yang terus lebih baik. Kalau Ustadz ada harapan nggak sih buat pondok nih, buat Al-Ukhuwah dan generasi santri ke depannya? Tentu ada. Iya. Pondok ini pondok sendiri. Dulu saya belajar di sini ya, harapannya ini menjadi pondok yang terus lebih baik, yang sudah baik, sisi-sisi yang sudah baik semakin baik, yang ada celah kekurangan yaitu bisa ditutup. Harapannya pondok ini bisa menjadi
pusat pendidikan yang berkualitas. Harapannya pondok ini ya yang baik-baik lah, Tetap berkembang sih ya. tetap berkembang dan apa ya, berkembang bisa tidak ketinggalan zaman lah, tapi tetap dengan prinsip-prinsip yang Sesuai syariat. syariat, sesuai syariat, tidak melanggar syariat. Kemudian untuk generasi santri, harapannya ya dimanapun dan kapanpun tetap menjadi agen perubahan, Agen perubahan gimana? bisa menjadi orang yang mewarnai Warnanya, dengan kebaikan, bukan malah warnai. diwarnai. Itu kalau alumni kita ya, yang sudah berapa ribu orang tersebar di berbagai wilayah, tentu kalau masing-masing punya semangat menjadi agen perubahan itu luar biasa sekali ya. Perubahan menjadi negara yang lebih baik itu perubahannya dari bawah, bukan dari atas. Dan itu dimulai dari masing-masing kita, kemudian mengajak orang-orang terdekat kita. Insya Allah nanti kalau bangsa rakyatnya baik, insya Allah negara semakin baik, Pemimpinnya juga ya. pemimpinnya juga baik-baik. Masya Allah banget Ustaz. Wallahu a'lam. Masya Allah banget. Luar biasa banget nih cerita dan pelajaran yang kita dapat dari obrolan hari ini dari Ustadz Fajarudin, dari mulai kedisiplinan santri, tantangan di era digital, sampai bagaimana pembinaan kesantrian berjuang membentuk karakter para santri setiap hari. Terima kasih juga kepada Ustadz Fajarudin atas waktunya dan atas semua ilmu yang sudah dibagikan tadi. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi, terutama bagi para calon santri dan wali santri atau siapapun yang ingin lebih dekat dengan dunia pesantren. Terima kasih juga untuk teman-teman pendengar podku yang sudah menyimak sampai akhir. Aku Khalid, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.